warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk berdiri nih. Duduk. Jongkok. Diri dulu benar ya. Dari tadi udah duduk mulu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim ala man fihi uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa baraknahu haulahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, pada para alimil ulama wal asyatidz wal hujjaj yang senantiasa saya muliakan, wabil khusus kepada Ketua FBR Singa Pesisir 0205 gardunya ya Bang. Semoga ketua kita sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, banyak apalagi bininya apa nih? Atuh kan masih Pak Ketua. Atuh di sana apa atuh di sini nih? Aduh, ilmunya boleh saya pinjam ntar. Mudah-mudahan sehat selalu, mimpin FBR Singa Pesisir ini sukses. Amin. Kalau ketua kita sehat, rezekinya lancar, masa iya ntar punya duit anggotanya nggak dibagi, benar? Ya, saya juga ntar pulang ini ada dikit-dikit. Ya. Juga yang saya hormati di sini ada ketua panitia, kawan lama saya Bapak Mahmud. Semoga sehat selalu beserta keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Juga hadirin wal hadirat, anggota FBR seluruhnya di sini. Juga ibu-ibu dan adik-adik semua yang saya cintai, saya hormati, saya sayangi semuanya. Mudah-mudahan kita semua ini menjelang Ramadan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan inayahnya, mendapatkan hidayahnya, sehingga kita nanti bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Benar ya? Biar cair dikit ya Bang. Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Terusin. Boleh ketua, terusin. Selain dirimu kasih, tiada yang lain lagi,
tempatku menyandar diri, mencurahkan isi hati. Lama sekali abang menanti kedatanganku kekasih. Betapa hati tidak akan sedih, kau biarkan ku sendiri. Terus udah ya, ngaji dulu terus aja. Aduh Bang Nihil, insyaallah. Jangan lupa nanti pulang buka YouTube, lihat channelnya Iip Irama Official. Itu insya Allah ada channel saya di situ Pak Ketua. Jadi memang kita bergerak di bidang seni dan juga dakwah. Itu. Makanya berkiblat kepada Bapak Haji Roma Irama. Jadi banyak orang manggil saya Iip Irama. Saya sih nggak pernah minta, enggak gitu. Cuman karena banyak manggil biar gampang dikenal orang, ya udah saya ikutin aja. Gitu. Hadirin wal hadirat, pada hari ini, malam ini, alhamdulillah Allah kasih cuaca yang cerah buat kita, betul? Mudah-mudahan ini tanda Allah ridho sama kita, amin. Mudah-mudahan FBR terus rempuk, kompak, dan solid sampai sepanjang masa, amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat di awal tadi saya sampaikan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada malam hari, lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju ke masjidil aqsa. Ngomong-ngomong, masjidil haram adanya di mana, Bang? Ada di mana? Di mana, Bu? Masjidil Haram? Mekah. Udah pernah ke Mekah? Belum? Kita doain mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini Allah izinkan nanti bisa ke Mekah. Amin. Seperti Pak Ketua kita, beliau udah pergi ke Baitullah. Mudah-mudahan semuanya ketularan ntar bisa pergi ke Baitullah ya. Amin. Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adanya di mana? Nah, lawan nggak pernah baca nih. Masjidil Aqsa ada di mana? Di Palestina. Rasulullah pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu namanya Isra. Perjalanan vertikal disebutnya. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, langit ketujuh, itu sudah langit yang tertinggi. Malaikat Jibril aja nggak mampu nembus ke situ. Malaikat Jibril, Pak, itu kalau udah sekali terbang bisa selama 300 tahun perjalanan. Ternyata malaikat Jibril yang terbangnya sudah sangat hebat ya kayak gitu, masih juga belum mampu ke Sidratil Muntaha. Masya Allah. Nah, oleh karenanya perjalanan Isra dan Mi'raj, peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukan suatu peristiwa yang bisa kita terima dengan akal kita. Tapi peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang bisa kita terima dengan keimanan. Betul? Betul. Kenapa dengan keimanan? Otak kita kekecilan, Bang. Ya. Kalau kita nerima peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj ini dengan akal kita nggak nyampe. Sekarang teknologi mana yang canggih? Dalam semalam Rasulullah pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
sampai ke langit ketujuh, perjalanannya cuma semalam. Teknologi mana yang canggih? Saya rasa belum ada jalan tol mampu ke sono itu. Ya, belum ada itu. Belum ada. Jadi kita bangga jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kenapa? Kita punya Nabi yang langsung bisa pergi menuju Sidratil Muntaha, yang malaikat Jibril aja nggak sanggup. Yang nganterin malaikat Jibril begitu mau naik ke langit ketujuh, kata malaikat Jibril, Mat, sampai sini aja, Mat. Gua nggak sanggup nih kalau ke langit ketujuh. Jangan begitu, Bril. Kan kita bareng-bareng tadi. Jangan. Ini kalau aneh terusin, aneh angus nih. Malaikat Jibril aja nggak sanggup masuk Sidratil Muntaha. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sanggup. Oleh karena itu, banggalah kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kenal Nabi Musa? Kenal? Enggak? Iya benar, kalau enggak benar berarti. Tapi tahu Nabi Musa? Tahu ya? Nabi Musa itu mukjizatnya apa? Membelah lautan. Selain membelah lautan apa? Bisa langsung ngomong sama Allah. Mukjizatnya kalimullah, bisa langsung ngomong sama Allah. Nabi Musa bisa langsung ngomong sama Allah, bangga. Tapi bangganya Nabi Musa ditegur sama Allah, Bang. Hei Musa, jangan bangga dulu kamu bisa berbicara sama saya. Kamu bicara langsung sama saya, itu masih ada hijab 10.000 hijab. Tuh, coba kita bayangin, Bang. Nabi Musa aja yang dibilang udah langsung punya mukjizat, bisa bicara langsung dengan Allah, masih ada 10.000 hijab yang menghalangi antara Nabi Musa sama Allah. Kira-kira kalau 10.000 hijab dikit atau banyak? Banyak. Sedangkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung ketemu Allah di Sidratil Muntaha. Kita kalau ketemu Pak Presiden kira-kira bangga nggak? Ditelepon nih Pak Ketua sama Presiden. Assalamualaikum. Besok datang ke istana saya. Langsung Pak Presiden yang nelpon. Bangga nggak? Wah, bangga. Nabi kita ketemunya bukan sama presiden lagi, langsung yang nyiptain presiden ketemunya. Ketemunya di mana? Di Sidratil Muntaha. Masya Allah. Itu tempat udah yang tertinggi, Pak. Tempat yang sudah nggak bisa dimasukin oleh makhluk manapun kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak-banyak bersolawat kepada Nabi. Pak, Allah Subhanahu Wa Taala nyuruh kita sholat gak? Nyuruh nggak, Pak? Nyuruh. Tapi saya tanya, kira-kira Allah ngerjain sholat gak? Enggak. Allah memerintahkan kita puasa Ramadan. Allah puasa Ramadan gak? Enggak. Allah memerintahkan kita pergi haji. Apakah Allah itu pergi haji? Enggak. Allah memerintahkan kita bayar zakat. Apa Allah bayar zakat? Enggak. Tapi Allah memerintahkan kita berselawat. Allah berselawat enggak? Berselawat. Jelas dalilnya tuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh penghormatan. Jadi hadirin wal hadirat sekalian, kita tahu itu hujan, ada malaikat yang nurunin hujan. Menurut cerita dari hadis
Malaikat yang nurunin hujan itu tangannya 1000, Bang. Jadi malaikat yang nurunin hujan itu tangannya 1000. Saya tanya, ada nggak orang di sini yang pinter hitung-hitungannya mampu ngitung air hujan? Kagak ada. Tapi kalau ngitung air bayar air tiap bulan bisa, Bang, ya. Itu nggak mau yang turun ke bumi. Tapi malah mic-nya mati nih. Cek di lampu. Malaikat yang menurunkan hujan, dia mampu menghitung air hujan yang turun, tapi ada yang dia nggak mampu. Apa yang dia nggak mampu? Dia nggak mampu kalau umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berselawat kepada beliau. Itu pahalanya nggak mampu dihitung. Jadi Bang, banyak-banyakin selawat, jantung nyesek, pegang jadah kita Bang, bacain selawat sampai hilang itu sakitnya. Ya, perut sakit, pegang perutnya Bang, bacain selawat sampai hilang Bang, ini sakit kantongnya. Nah, dulu kantong aja ngomong belum kelar. Ya, bini kita bawel, pegang mulutnya Bang, bacain selawat, dijamin ditabok. Ya, enak aja Bang, lu kata gue jin. Tadi kata gitu sama bininya. Ya, jadi inilah kelebihan daripada sholawat. Ya, kita bangga jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi kita langsung Bang nemu Allah Subhanahu Wa Taala nggak pakai hijab lagi. Nabi Musa aja hijabnya 10.000, udah bangga itu. Ditegur sama Allah, hei Musa jangan bangga dulu. Nanti di akhir zaman ada hambaku, bukan nabi, bukan rasul. Tapi kalau dia mau minta, saya hijab saya yang 10.000 itu saya lepas semuanya. Siapa itu yang hijabnya dilepas oleh Allah? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau berdoa. Ya, jadi kita umat Nabi Muhammad doa nggak ada ditolak. Yang bikin ditolak kitanya nggak yakin. Sebenarnya bukan ditolak, kitanya nggak yakin untuk doa. Ya Bu, Ibu kalau doa yakin nggak Bu? Yakin ya? Harus yakin. Kalau kita mau doa nggak yakin, mending nggak usah doa. Percuma. Allah bilang enggak Bu sama saya. Padahal kata Allah, kata Nabi SAW dalam hadisnya, Innallaha hayyun karim. Allah itu maha malu dan maha mulia. Yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ila yadayhi fayaudu fakhran. Malu Allah itu apabila ada hambanya ngangkat kedua tangannya tapi doanya nggak dikasih. Malu Allah Bang. Sekarang gini Bang, ada orang kaya nih ditantang ngadain acara besar-besaran 3 hari 3 malam. Malu nggak dia kalau nggak nurutin kemauan yang nantang tuh? Katanya orang kaya, pasti malu. Allah juga gitu. Cuma kadang doa kita nggak dikabulin sama Allah bukan faktor nggak dikabulin. Bisa jadi apa yang kita minta ini belum baik buat kita. Yang kedua, bisa jadi apa yang kita minta itu belum waktunya. Kalau bocah umur segini minta motor dikasih nggak orang tua? Agak dikasih. Ntar aja dong, udah SMA gua kasih lo. Benar? Kalau udah SMA kegedean baru dibeliin. Sekarang lu naik peda aja, lu naik peda. Gitu. Jadi kita nggak dikasih Allah bukan faktor Allah tidak mengabulkan.
Mungkin doa kita belum baik. Kalau doa kita ini belum waktunya untuk dikasih. Kalau dikasih, bahaya buat kita sendiri. Ya Bu. Jadi kalau kita doa kagak dikabulin, jangan suuzon sama Allah. Mungkin belum, ya Bu. Gitu. Gak ada doa itu tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, bangganya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yakni dengan kita memperbanyak selawat kepada beliau. Ya, banyakin selawat. Ada kisah mukjizat selawat mau saya ceritain. Ada orang terlilit hutang. Ini ceritanya ada di negeri Turki, Bang. Jadi ada orang terlilit hutang sampai benar-benar hutangnya itu mencekik dia. Saking mencekik hutangnya, dia mau dipenjara. Akhirnya ketika disidang di pengadilan, dia ditanya sama jaksa, kira-kira apa jaminannya Anda mau melunasin utang Anda ini? Jaminan saya Rasulullah. Saya umatnya Rasulullah. Sama Rasulullah. Akhirnya utang tiap malam selawat terus. Gak ada yang dia amalin kalau bukan selawat. Singkat cerita, dia memperbanyak baca selawat. Dia ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya, Nabi bilang ke dia, kamu datang ke raja kamu, datang ke presiden kamu, bilang dia punya utang sama kamu. Utangnya apa? Kemarin malam dia lupa membaca salawat buat saya. Nah, supaya salawatnya itu nanti sempurna di hadapan saya, bilang dia suruh melunasin hutang-hutang kamu semuanya. Cuman gara-gara semalam itu Presiden Turki Sultan Hamid pada saat itu kelupaan Bu baca salawat. Biasanya dia punya rutin tiap malam baca. Setelah itu satu malam kelupaan, orang yang tadi punya hutang mimpi ketemu Rasulullah supaya dia nanti ketemu dengan Sultan Hamidnya. Setelah ketemu dengan Sultan Hamidnya, Sultan Hamid itu ditagih sama rakyatnya sendiri. Jadi hutangnya lunas karena dia bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Masya Allah, kekuatan salawat ini jangan kita lawan Bu. Ya, pengen hidup kita tenang, kita baca salawat. Hidup kita rumit, ya kita begitu, kita baca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bangganya kita sebagai umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dengan apa lagi kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam hadisnya Rasulullah SAW menjelaskan, man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Tuh, siapa yang cinta sunnahku maka sungguh dia telah cinta kepadaku. Dan siapa yang cinta kepadaku adalah dia nanti bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini acara Isra Mi'raj dan santunan yatim. Kira-kira kita nyantunin yatim ini bagian dari sunnah apa bukan? Sunnah. Kalau pengen nanti kita dekat Rasulullah SAW di surga, laksana jari telunjuk sama jari tengah nih Bang. Kalau jari telunjuk sama jari tengah megangnya enak. Coba jari tengah sama jari manis tuh. Kurang macok ngeliat tuh begini. Apalagi jari manis sama jari kelingking. Jelek banget lihatnya. Ya. Jari jempol sama telunjuk kejauhan. Yang enak jari telunjuk sama jari tengah tuh. Ya. Jadi nyantunin anak yatim ini pun juga termasuk bagian dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta sunnahnya, udah jelas kita cinta ke Nabi. Kalau udah cinta Nabi, sudah jelas juga. Insya Allah nanti kita semua yang hadir di sini,
kita bersama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Nah itu biar mereka dikit ya. Yatim piatu besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Allahumma. Terusin. Terus apa enggak nih? Terus. Wahai para hartawan, coba ulurkan tangan untuk menyantun mereka dan mengasihinya. La 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 la. Sungguh engkau manusia pendustakan agama apabila mereka engkau sia-sia. Udah lama begitu bang. Ya, jadi kita termasuk pendusta agama kalau kita ini nggak mau nyantunin anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu itu siapa pendusta agama? Yang pertama disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, fadzalika yad'ul yatim. Mereka nggak mau ngurus anak yatim. Jadi kalau ada anak yatim galak bang. Kalau ada anak yatim benci dia. Kalau ada anak yatim males ngasih duit. Ini yang termasuk pendusta agama. Dicap kita sama Allah langsung pak. Quran langsung yang bicara, bukan hadis lagi. Makanya rumah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disayangi, bukan dicitakin. Jadi disayang yatimnya, Bu. Woi. Woi. Ya bang. Jadi yatim disayang. Ini abang yang sayang nggak sama yatim? Sama janda doang kali bagaimana? Ya. Janda juga yang janda yang tua bang, sunahnya bukan yang muda. Kalau yang muda juga semuanya sayang. Ya bang Il. Ya. Jadi yatim yang dicintai, ada anak yatim di rumah kita, disayangi, dicintai, diurus, itu adalah rumah yang paling dicintai sama Allah. Insya Allah Gardu 0205 nyantunin anak yatim ini termasuk gardu yang dicintai Allah dan Rasulnya. Amin. Iya, insya Allah. Kalau kita nyantunin anak yatim, berkah rezeki. Insya Allah dari mana aja datang rezekinya. Kita punya urusan apapun dimudahin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Pak. Kenapa? Ini udah janji Rasulullah buat kita. Ya kan? Kita pengen nggak Bang, ada artis idola kita nih Syarukan nyampe kemari, pengen nggak foto berduaan? Ya, kita pulang mau foto sama saya di sini. Pengen mau. Kita ada idola kita aja nih, bintang film, artis. Wah, ilaha illallah. Kita kayak apa tuh kalau mau foto? Desek-desekan juga kita relain itu, Pak. Nah ini nanti kita kalau nyantunin anak yatim dekatnya kayak jari telunjuk sama jari tengah. Ma Rasulullah dekatnya Bu. Nah, lu gimana Bu? Ya, dekatnya kita sama Rasulullah kayak jari telunjuk sama jari tengah. Masa kita nggak mau? Nah, jadi
Kalau ada anak yatim siapapun itu di halaman kita, di lingkungan kita punya uang kita kasih, punya rezeki kita bagi ya. Jangan nunggu kaya baru sedekah. Jangan nunggu kaya baru sedekah bang. Jangan nunggu bahagia baru kita bersyukur. Salah yang seperti itu. Sedekah kita insya Allah kaya, betul. Bersyukur kita insya Allah bahagia, ya kan? Kadang orang salah kaprah, bahagia dulu baru bersyukur, kaya dulu baru rajin sedekah. Padahal sedekah nggak ada nominalnya. Yang wajib orang kaya itu zakat, bukan sedekah. Kita kalau pengen kaya, sedekah yang rajin, insya Allah kaya. Kenal Utsman bin Affan? Kenal bang? Kenal di mana bang? Ya, Khalifah Utsman bin Affan itu sahabat Nabi yang paling tajir. Saya ceritain sedikit tentang Khalifah Utsman. Khalifah Utsman mantelnya aja tahu harganya berapa? Mantelnya Khalifah Utsman bin Affan itu kalau dirupiahin harganya 20 juta. Mantel kita nyampe nggak 20 juta? Beli di Koja 70.000 tiga. Ya, tuh mantel kita bang. Mantelnya Utsman bin Affan satunya itu 20 juta dirupiahin. Kira-kira gayanya tinggi apa rendah ini? Kalau kata kita mah tinggi ya? Enggak. Utsman bin Affan sedekahnya lebih tinggi daripada gaya hidupnya. Utsman bin Affan sedekah 59 miliar bangun masjid di Madinah. Ada di sini yang bangun masjid 59 miliar nyumbang? Ya, jarang banget. Makanya Khalifah Utsman bin Affan sampai sekarang saldo rekeningnya masih ada di Mekah. Rekening saldo Utsman bin Affan wakafnya masih ada. Turunannya masih terima bang. Tuh. Kenapa? Karena kalau punya harta dia gunakan untuk perjuangan Islam, untuk perjuangan agama, bukan untuk dirinya sendiri. Beli mantel 20 juta, sedekahnya 59 miliar, nggak didengkikin sama tetangga. Benar? Tuh, Utsman bin Affan. Jadi kalau kita lihat sahabat Nabi, ini Masya Allah semua, nggak ada yang tanggung ibadahnya. Ya, Umar bin Khattab kita tahu tuh, punya ladang kurma seluas 40 hektar. Dikit apa banyak? Banyak. Umar bin Khattab hatinya lalai Pak sama Allah. Gara-gara ngeliat buah kurmanya itu begitu lebat, buahnya besar, banyak, lalai hatinya ingat Allah. Seketika itu juga Umar bin Khattab langsung menyedekahkan ladang kurmanya, buahnya seluruhnya tanpa disisa buat masyarakat miskin. Masya Allah. Kadang kan kita kalau sedekah mikir dulu. Kalau kotak amal lewat nih bang ya, kita lewat ya hari Jumat. Ngomong-ngomong itu di duit kita di kantong ada 100.000, 50.000, ada ceban, ada goceng. Yang dipilih yang mana? Goceng. Salah nguarin gitu. Kita keluarin, kita ambil cepet. Salah nguarin. Goceng kita ambil. Bener? Banyak kan kita gitu. Makanya kalau kita rezekinya rada seret, jangan heran. Ya, karena sedekah kita nggak kayak Khalifah Utsman, kurang berani kita. Sahabat Nabi itu kalau ibadah nggak ada yang tanggung. Kenapa? Karena memang yang dikenalkan sama Nabi itu tauhidnya dulu dibenerin. Habis itu baru fikihnya dibenerin. Kalau tauhidnya udah benar, insya Allah fikih juga ikut benar. Kalau fikih doang benar, tauhidnya belum, pincang. Nah ini kita benerin dulu bang tauhid. Kita yakin nih Allah yang ganti rezeki kita, Allah yang akan menambah rezeki kita dengan sedekah. Karena kata Nabi jelas, mana kosong malun min sedekatin bal yazdad. Tidaklah harta itu berkurang bagi orang yang suka bersedekah,
akan tetapi bertambah dan bertambah. Jelas itu dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejarah membuktikan Khalifah Utsman bin Affan sampai sekarang masih masuk saldonya. Pengen kita sampai mati saldo kita tetap masuk? Pengen? Kitanya udah mati saldonya masuk aja Bang. Kayak Utsman bin Affan kita praktekin. Besok motor dijual nih. Sedekah gue mau kayak Utsman ya. Hari kita sedekah. Dengan sedekah ini juga mencegah kita daripada datangnya bencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah nih panitia semua, anggota DPR, Bapak Ketua kita juga yang sudah mensedekahkan hartanya untuk acara Isra wal Mi'raj, acara santunan dan yatim. Mudah-mudahan rezekinya diganti sama Allah Subhanahu wa ta'ala, diganti lebih banyak lagi, lebih barokah lagi, lebih luas lagi, lebih halal lagi. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita lihat sahabat-sahabat Nabi juga, mereka itu kalau dagang sehari untungnya 300 dinar Bang. Tahu 300 dinar berapa? 1 dinar itu senilai 4 juta lebih. Kita anggap 4 juta. Sehari untungnya 300 dinar. 300 dinar dikali 4 juta. Kurang lebih 1,2 miliar. Sehari untungnya segitu. Kita dagang ada nggak segitu untungnya? Nggak ada, jauh. Kenapa sahabat Nabi bisa untung besar kayak begitu? Karena sahabat Nabi kalau dagang nggak ninggalin sholat. Jamnya sholat, azan, tinggal semua. Mereka pergi ke masjid sholat. Waktunya azan, tinggal semua. Kita mah kadang kagak Bang. Kita lebih mentingin dagangan dulu, sholat tar dulu. Belum beres, dikelarin dulu, sholat gampang, begitu. Nah, akhirnya kita beda untungnya sama sahabat Nabi. Insya Allah kalau ibadah sholat kita utamain, urusan kita yang lain digampangin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang ngasih kita rezeki siapa? Allah. Yang ngasih kita untung siapa? Allah juga ya Bu. Terus yang ngasih kita nafas hidup semuanya siapa? Allah. Allah memanggil kita 5 kali sehari doang. Ini oleh-oleh Isra Mi'raj dari Nabi kita Muhammad SAW. Diwajibkan buat kita sholat 5 waktu. Tuh, sholat 5 waktu diwajibkan. Nah, kita utamakan yang manggil Allah, yang manggil yang maha bos. Lah kita kalau yang manggil bos kita aja kita semuanya deg-degan. Giliran Allah yang manggil santai. Ya, makanya kalau kata Buya Hamka, kalau pengen tahu orang Islam, ntar lihat sholat Idul Fitri. Itu orang Islam tuh. Kata Buya Hamka, bukan kata saya. Ya. Tapi kalau pengen lihat orang yang beriman, datang sholat subuh. Itu orang beriman. Kira-kira kalau sholat subuh berapa saf? 1 saf penuh, udah cakep banget Bang ya. Jarang yang full. Makanya kata Buya Hamka, pengen tahu orang Islam, ntar sholat Idul Fitri. Itu orang Islam semuanya. Ya, entah pengen tahu kita orang mana orang beriman, sholat subuh kita lihat. Dikit banget. Ya, itu. Makanya kalau ada orang sholat subuh, masjid itu full, Masya Allah, insya Allah Islam nggak bisa diserang. Insya Allah FBR kuat. Kalau subuh kita jaga, betul? Siap jaga subuh? Kalau kita bilang kita jaga subuh semuanya 5 waktu, semua bang, subuh doang, zuhur kagak, asar kagak lagi. Ya, kenapa Islam saat itu menang terus peperangannya? Karena memang sholat subuhnya dijaga. Dalam hadis itu banyak sekali diterangkan sahabat kalau nungguin Rasulullah pengen sholat jamaah subuh itu sampai nyender di tembok pengen ngantuk-ngantuk begini Bang. Tuh, saking pengennya sholat subuhnya itu lengkap jamaah semuanya. Kita kadang-kadang sholat subuhnya kendor. Tuh, saking wajibnya sholat subuh kesiangan tetap kita kerjain.
Nah, oleh karena itu kalau kita pengen kompak, kita pengen segala urusan dunia kita ini benar, mulus, lancar, jaga sholat subuh kita. Karena sholat subuh ini sholat yang langsung disaksikan oleh para malaikat. Jadi oleh Isra Mi'raj adalah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan sampai sholat 5 waktu ini kita tinggalin ya Bu. Jangan sampai tinggalin ya. Kalau sholat lain sunnah itu silahkan, kita rada jarang-jarang nggak apa-apa. Cuman kalau pengen lebih bagus lagi, istiqomahin. Kalau kita pengen hidup kita ini mulus, lancar segala urusan, kita kerjain sholat sunnah sehari 12 rakaat. Pertama qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, udah 6 tuh. Ba'diyah zuhur 2 rakaat, udah 8. Ba'diyah maghrib 2 rakaat, udah 10. Ba'diyah isya kita kerjain 2 rakaat, udah 12. Itu sunnahnya doang, kita 12 rakaat dalam sehari, tambah 5 waktu 17 rakaat, sama aja kita sehari ngerjain sholat 40 rakaat. Sanggup? Sanggup kok. Pelan-pelan ya, nggak apa-apa, nggak ada terlambat. Pelan-pelan ya. Pengen sehat kan? Pengen lancar rezeki, pengen mulus urusan dunia kita. Coba tuh tadi 12 rakaat kita istiqomahin setiap hari. Rasain waktunya 1 bulan. Bagaimana perubahannya? Ada nggak perubahan? Kalau nggak ada perubahan, iris kuping saya, berarti saya salah nyampein. Kita pengen merubah urusan dunia kita jadi benar, pengen mulus. 12 rakaat itu dalam sehari, sholat sunnahnya tambah 17 rakaat sholat wajib, kita istiqomahin coba Bang. Apalagi ntar nih mau masuk bulan Ramadan. Kalau Ramadan ibadah rada gampang ya. Kenapa? Karena emang orang fokus semua. Karena yang bedain dari bulan Ramadan itu orang puasa mangga cuma kakinya doang Bang. Ya kalau orang puasa kakinya nggak kelihatan. Tapi kalau orang nggak puasa kakinya kelihatan setengah tuh. Ngantil di warkop begini nih. Ya. Jadi insya Allah dengan kita menjalankan ibadah sholat 5 waktu ditambah dengan sunnah-sunnah yang lain, kita akan ada perubahan-perubahan hidup di dunia ini. Allah kasih yang lebih baik dan lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Ini udah jam 12 belum? Udah. Udah ya? Cukup. Lanjut tuh penyanyi nih. Jadi insya Allah Pak, Bu, kalau kita pengen hidup kita di dunia ini aman, karena itu semuanya ada di diri kita masing-masing ya. Semua terserah kita, bener gak? Ya Bang, pengen dapat pahala, kita yang mau. Pengen dapat dosa, kita juga yang mau. Bagaimana kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau mau melacur, kurang kompak ini. Woi, ayo ngantuk-ngantuk ini, coba saya semangatin lagi. Kalau mau melacur, kurang. Bang, gua udah dibayar ini ntar. Kalau ini kecewa ini ketua sama saya. Biar kompakan lagi dikit ya. Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Tuh, pada sabang apa itu? Ya, jadi pengen melacur pakai uang, benar? Pengen judi pakai uang, benar? Mau mabuk-mabukan, kurang kompak. Bang, udah malam ini. Kalau mau mabuk-mabukan, harus pakai uang. Mau haram-haraman, nggak ada. Lembangan itu nggak ada, nambahin aja. Takut diprotes Pak Joma. Mau haram-haraman, harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya. Walaupun mahal anehnya banyak yang
suka. Jangan kebalik bang. Ya. Jadi kalau pengen melacur, pengen judi, mau mabuk, mau berbuat haram, ternyata mahal. Ya. Tapi ngapa itu mahal-mahal dilakonin? Bang. Bang Nel. Yang mojok aja lo. Ya, kadang mahal bang melacur. Ada paketnya juga itu. Oh pernah nih jangan-jangan. Enggak sih, saya dengar doang dari orang ngelakuin. Ya. Jadi mahal ternyata masuk neraka. Ya. Masuk neraka mahal bu. Pakai uang. Mengerjakan sembahyang. Ya, kendor. Ya. Mengerjakan sembahyang. Tidak usah membayar. Mengerjakan puasa. Agak ada. Ulang ah. Agak seru ini. Ya. Mengerjakan sembahyang. Tidak usah membayar. Mengerjakan puasa. Tidak usah membayar. Ya. Melaksanakan zakat hanya bagi yang mampu. Melaksanakan haji hanya bagi yang mampu. Benar? Kita sholat bayar gak? Terus puasa bayar gak? Pergi haji bagi yang mampu. Bayar zakat bagi yang mampu. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya. Walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Ya. Ya. Bu. Melaksanakan zakat gak bayar Bang Her. Melaksanakan haji juga nggak bayar. Ngerjain puasa nggak bayar. Ngerjain sholat nggak bayar. Tapi banyak dari kita segen, ogah ngelakuin itu semua. Betul? Ternyata jalan ke surga murah harganya. Kalaupun murah anehnya banyak yang tuh. Ya. Jadi kalau ke surga murah, segen. Tuh. Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Betul? Berusaha masuk surga. Orang saking pengennya masuk surga, ada pembangunan masjid, datang aki-aki bawa duit 100.000. Ini saya sedekah buat masjid, doain biar masuk surga. Surga 100.000. Ya, murah banget. Surga nggak bisa dibeli pakai duit kita, pakai amal. Jadi saking mahalnya surga, uang kita nggak ada nilainya. Amal kita itu nanti yang bisa bu. Ya, kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Betul? Allah sayang sama kita. Sayang banget. Pak, kita ini jadi umat Nabi Muhammad beruntung. Kenapa beruntungnya? Umat yang paling disayang, umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi Musa, itu kalau ada najis di tangannya, itu bukan dicuci pakai air, tapi pakai pisau Pak, dikelet kulitnya. Set. Tuh. Kejam nggak itu syariatnya? Zaman itu keras gak tuh syariatnya? Syariat Nabi Musa begitu, ada najis nih di tangan kita, itu ngebersihinnya bukan pakai air, dikelet pakai pisau kulitnya. Tobatnya umat Nabi Musa, suruh bunuh dirinya dulu, ntar dihidupin lagi sama Allah. Kita cukup istighfar. Ya bang, banyakin istighfar. Ya bu, banyakin istighfar. Istighfar bebas, ngapain aja boleh istighfar. Sambil nyapu,
istighfar. Sambil masak, istighfar. Sambil ngulek cabe, istighfar. Suaminya kawin lagi, istighfar. Bukan istighfar lagi. Ya. Jadi Allah sayang bang sama kita. Kalau nanti ada yang masuk ke surga bukan karena Tuhan sayang hambanya, semua terserah kita. Jadi terserah kita bang. Hari ini yang mau ngadain santunan yatim, maksa nggak? Yang nggak mau nyumbang kita paksa? Enggak. Bagi yang punya rezeki, nanti tanggal sekian kita mau ngadain acara Isra Mi'raj dan santunan yatim. Kartu FBR 0205, lokasi di Jalan Kalibaru. Bagi yang punya rezeki, kirim sumbangannya ke rekening sekian, benar nggak? Yang nggak mau ngasih kira-kira kita omelin nggak? Enggak. Terserah kita, terserah lu. Lu mau masuk surga, sumbang tuh acara. Ya. Lu mau dapat pahala, sumbang tuh acara, benar? Ya. Jadi kalau kita ingin dapat pahala, semua ada di diri kita masing-masing. Kalau kita mau masuk surganya Allah, kita jalani perintah Allah dan jauhi larangannya. Kalau kita pengen masuk nerakanya Allah, silahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu, paham? Paham ya? Ya. Mungkin ini saja dari saya yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf Pak Ketua, sebelumnya juga abang-abang anggota FBR semuanya. Kalau ada salah dan sikap diri saya mohon dibukakan pintu maaf ya Bu. Saya sebagai manusia, saya juga tempatnya salah dan tempatnya lupa. Dan mudah-mudahan kita semua di sini menuju bulan Ramadan, Allah sampaikan usia kita sampai akhir Ramadan dan kita bertemu di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Akhirul qaul billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.